Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Puji syukur hari ini kita masih diberikan kehidupan, diberikan rahmat, sukacita dan kesehatan selalu. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 15 ayat 26, dilanjutkan bab 16 ayat 4a. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus." Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada. Dalam Injil kita hari ini, Yesus menyebut kepada para murid tentang pembela yang akan Dia kirimkan kepada mereka atas izin Bapanya. Yesus terus memberikan peneguhan kepada para murid untuk tabah dalam misi mereka, terlepas dari kesulitan yang mungkin mereka hadapi. Roh kebenaran akan melindungi mereka dari bahaya, dan itu akan menuntun mereka untuk melakukan apa yang benar. Dengan bantuan Roh Kudus, para murid harus siap untuk menjadi saksi akan kebangkitan Yesus. Roh Kudus itulah yang memampukan dan memberi kekuatan kepada para murid sehingga mereka tidak perlu ragu dalam melangkah. Pengalaman mereka bersama Yesus telah membuat mereka mengenal siapa pribadi Yesus yang sebenarnya. Pengenalan itulah yang menjadi kesaksian mereka. Para murid sudah mengalami hidup dengan Yesus, mendapat banyak hal dari perjumpaan itu, dan kini saatnya mereka membagikan pengalaman bersama Yesus itu. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, sebagai pengikut Kristus kita harus bisa dan berani menjadi saksi Kristus. Bersaksi berarti menyatakan dalam hidup kita keyakinan dan iman kita kepada Yesus yang mulia. Pengalaman akan kebaikan Tuhan itulah yang menjadi kesaksian kita. Tentu semua pengalaman itu mengalir dari iman kita yang begitu mendalam kepada Yesus. Kita yang telah mengalami kebaikan Tuhan diminta untuk selalu siap untuk menjadi saksinya. Sebab dunia membutuhkan kesaksian kita agar semakin banyak orang menyadari akan kebaikan Allah dalam hidup mereka. Untuk menjadi saksi, kita tidak perlu takut karena Roh Kudus telah dicurahkan ke atas kita. Inilah yang memampukan kita untuk berani melangkah dan bersaksi. Tuhan tidak meminta perbuatan-perbuatan yang besar dan hebat. Ia meminta kita menghidupi iman kita dengan setia.
Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, marilah sebagai pengikut Kristus, marilah kita menjadi saksi di tengah dunia sekarang ini. Marilah kita membangun sikap pertobatan kita yang sejati untuk menjadi saksi kebangkitan Tuhan dengan melaksanakan firman dan teladan cinta kasih-Nya, baik itu dalam lingkup keluarga, dalam komunitas, dalam tempat kerja dan masyarakat. Demi bilur-bilurnya yang kudus, marilah kita membuang segala pikiran, kebencian, dan kejahatan yang timbul dari dalam hati dan pikiran kita. Kiranya hidup kita semakin selaras, sejalan dengan kehendak Tuhan, terlebih dahulu di mana Tuhan sudah begitu mengasihi kita. Jadilah saksi untuk kebenaran Tuhan. Demikianlah permenungan kita hari ini. Marilah kita akhiri permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, puji dan syukur atas berkat-Mu sampai hari ini. Berilah kami keberanian untuk menjadi saksi-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, baik di rumah maupun di manapun kami berada, sehingga kebenaran sungguh-sungguh nyata dan dapat kami rasakan, dan semangat cinta kasih sungguh bisa merajai dalam kehidupan ini. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.